Demi sukses di Piala Dunia, pelatih Wales minta ujangan dari para pemain senior. Manajer timnas Wales Danny Rose mengambil pendekatan aktif dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh para pemain senior seperti Gareth Bale untuk bisa tampil optimal pada gelaran Piala Dunia pada bulan depan. Berbicara kepada para pemain, Page mengatakan bahwa ia memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelatihan yang baik. Metode ini dinilai dapat membantu para pemain lain untuk bisa tampil maksimal dan lebih leluasa dalam memainkan peran mereka. Apalagi kedekatan sangat dibutuhkan oleh sebuah tim. Lolos ke babak 16 besar, Borussia Dortmund naik ke posisi ke-12 ranking UEFA. Hasil imbang melawan Manchester City tidak hanya secara prematur memastikan tempat Borussia Dortmund di babak 16 besar Liga Champions, tetapi juga membuat mereka naik 6 tempat dari posisi 18 ke posisi ke-12 dalam ranking 5 tahun UEFA untuk saat ini. Borussia Dortmund yang mengoleksi 83 poin telah melewati RB Leipzig dengan koleksi 76 poin dan menjadi klub Bundesliga terbaik kedua di daftar peringkat 5 tahun Eropa di belakang Bayern Munchen. Portugal masukkan Fabio Carvalho dalam skuad sementara untuk Piala Dunia. Manajer Portugal Fernando Santos memasukkan Fabio Carvalho ke dalam skuad awal untuk Piala Dunia mendatang. Sang pemain kini memiliki kesempatan untuk terlibat dalam turnamen akbar tersebut. Carvalho belum melakukan debut untuk Portugal di level senior, tetapi telah menjadi pemain reguler untuk tim U21 sejak Maret yang lalu, dengan berhasil mencatatkan 2 gol dan juga 2 assist dalam 4 penampilannya sejauh ini. Presiden PSG ingin mempertahankan Messi, Neymar, dan juga Kylian Mbappe lebih lama. Lionel Messi, Neymar, dan juga Kylian Mbappe bahu-membahu membantu PSG menggasak Maccabi Haifa dengan skor akhir 7-2. Pasca penampilan terbaik tersebut, Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi ingin mempertahankan ketiganya lebih lama lagi. Yang mengejutkan bahwa Al-Khelaifi lantas berbicara soal proyek jangka panjang dari tim. Kekompakan 3 pemain depan yang mematikan membuatnya berpikir PSG bisa meraih trofi penting. Ten Hag pastikan Rafael Varane absen bila Manchester United sampai Piala Dunia. Manchester United mendapatkan pukulan besar setelah Rafael Varane mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa pekan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan kalau Rafael Varane bakal absen paling tidak sampai Piala Dunia di Qatar. Ten Hag mengatakan pemain internasional Prancis tersebut tidak akan kembali ke Manchester United sampai sebelum Piala Dunia pada 20 November nanti. Tetapi pelatih asal Belanda itu yakin kalau Rafael Varane akan bisa tampil di ajang Piala Dunia. Philippe Coutinho dikabarkan absen di Piala Dunia. Mantan penggawa Barcelona Philippe Coutinho dikabarkan tidak akan tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Brazil. Dilaporkan oleh Sport, pelatih Brasil yakni Tite mulai kehilangan kesabaran dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Coutinho untuk kembali ke penampilan terbaiknya baik di Aston Villa ataupun bersama tim Selecao. Karena itulah posisi Coutinho di timnas mulai menjadi pembahasan. Tempatnya akan diberikan kepada Everton Ribeiro dari Flamengo atau Roberto Firmino dari Liverpool. Manchester United bantah ingin gunakan peran Michael Edwards. Manchester United dilaporkan tidak akan menyetujui kesepakatan untuk mantan direktur olahraga Liverpool yakni Michael Edwards. Laporan ini membantah rumor yang menyebutkan bahwa United ingin mendatangkan Edwards menuju Old Trafford. Menurut laporan dari Sky Sport News, dilaporkan tidak menjalin kesepakatan untuk bisa bergabung dengan Setan Merah. Christian Eriksen kian nyaman bertandem dengan Casemiro di lini tengah. Gelandang Manchester United Christian Eriksen mengaku nyaman bermain dengan Casemiro. Ia menilai bahwa sang gelandang melengkapi dan mengcover kekurangannya. Eriksen menyebut bahwa kerjasamanya dengan Casemiro sejauh ini sudah berjalan baik. Namun ia yakin performa mereka bakal jauh lebih baik lagi jika mereka sudah lebih mengenal satu dengan yang lain.
Henderson tak terbukti lecehkan bek Arsenal dan aman dari sanksi FA. Selama hampir 3 minggu proses investigasi dari FA, supporter Liverpool selalu menyangkal bahwa Henderson melakukan tindakan rasisme. Mereka yakin bahwa sang kapten dress tersebut bukan tipe pemain yang suka mengumpat kasar. Hasil penyelidikan pun telah keluar dan Henderson bisa berlega hati karena lolos dari sanksi apapun. Sebab FA menilai tidak ada unsur pelecehan apapun dalam insiden Henderson dengan Gabriel Magalhaes tersebut. Inter Milan bantai Victoria Pilsen. Inter Milan berhasil sukses mengalahkan Victoria Pilsen dengan skor akhir 4-0. Edin Dzeko menjadi bintang kemenangan Inter Milan dengan memborong 2 gol, dan 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Henry Mkhitaryan dan juga Romelu Lukaku. Berkat hasil ini Inter Milan menempati peringkat kedua klasemen grup C dengan koleksi 10 poin dan memastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu Victoria Pilsen terpuruk di peringkat 4 tanpa meraih poin sama sekali. Sedangkan di grup yang sama, Barcelona dipaksa menyerah dengan skor akhir 0-3 kalah menjamu Bayern Munchen di Spotify Camp Nou Stadium dalam laga matchday yang kelima. 2 gol kemenangan Bayern Munchen di markas Barcelona tercipta pada babak yang pertama, masing-masing lewat aksi dari Sadio Mane dan juga Eric Maxim Choupo-Moting. Benjamin Pavard kemudian melengkapi kemenangan timnya di akhir laga. Berkat hasil ini Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin, sementara Barcelona menempati peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin. Hasil skor 3-0 juga diraih di grup A. Liverpool diketahui menang 3-0 atas Ajax dalam lanjutan Liga Champions pekan yang kelima. Liverpool berhasil unggul 1 gol di babak yang pertama melalui gol dari Mohamed Salah yang kemudian diteruskan oleh Darwin Núñez di menit ke-49 dan juga Harvey Elliott di menit ke-51. Sedangkan di partai lain, Napoli melawan Rangers 3-0. Napoli unggul lewat 2 gol Giovanni Simeone dan 1 gol dari Leo Østigard. Hasil ini memantapkan Napoli di puncak klasemen grup A dengan koleksi 15 poin. Liverpool di posisi kedua dengan koleksi 12 poin. Dan Rangers ada di dasar klasemen dengan koleksi 0 poin. Dan berikut ini adalah hasil Liga Champions matchday kelima selengkapnya. Ada klub Bruges yang kalah 0-4 dari FC Porto, Frankfurt yang menang 2-1 atas Marseille, Atletico Madrid yang bermain imbang 2-2 dengan Bayer Leverkusen, dan terakhir ada Tottenham yang juga bermain imbang melawan Sporting Lisbon. 12 tim dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hingga matchday yang kelima sudah ada 12 tim yang sudah dipastikan gagal lolos menuju babak 16 besar. Di antara tim-tim tersebut ada nama besar seperti Barcelona dan juga Juventus. Tim yang gagal lolos adalah Ajax Amsterdam, Rangers, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Barcelona, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Celtic, Sevilla, FC Copenhagen, Juventus, dan juga Maccabi Haifa. Barcelona terpaksa ke Liga Eropa. Barcelona kembali mengulang nasibnya seperti musim yang lalu, tersingkir menuju Liga Eropa. Kali itu baru saja dipastikan pada pekan kelima dari grup C. Ini adalah kali kedua Barcelona di tangan Xavi Hernandez harus melaju ke Liga Eropa kembali. Namun Xavi menegaskan tetap akan berjuang mati-matian di kompetisi yang kastanya dianggap di bawah Liga Champions tersebut. Pedri akui Barcelona belum bisa bersaing di ajang Liga Champions. Barca tersingkir dari Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. Namun mereka sudah mengetahuinya sebelum pertandingan melawan Bayern Munchen dimulai. Kondisi itu pun membuat Barcelona dan Xavi Hernandez terlihat tidak senang memasuki lapangan untuk mengalahkan rival mereka di kandang sendiri. Gelandang Barcelona Pedri menilai situasi dari timnya tersebut di ajang Liga Champions adalah sebuah kegagalan. Pedri menyebut Barcelona masih kurang dalam banyak hal dan harus kritis pada diri sendiri. Spurs gagal menang, Conte marah besar dengan keputusan dari VAR. Antonio Conte marah dengan keputusan dari VAR yang menggagalkan gol kemenangan yang diciptakan Harry Kane di akhir pertandingan. Kemarahan Conte wajar karena Tottenham gagal memastikan satu tiket ke babak 16 besar Liga Champions lebih awal dan harus menghindari kekalahan tandang dari Marseille pada pekan depan. Conte menyatakan dirinya tidak akan pernah menghormati keputusan dari wasit. Dia mengatakan kalau Spurs tidak beruntung karena dalam hal keputusan VAR di musim ini, baik di Liga Champions maupun di Liga Premier Inggris. Menurut Conte, VAR menciptakan kerusakan besar bagi pertandingan.
Arsenal kembali berminat untuk datangkan Danilo dari Palmeiras. Direktur Arsenal yakni Edu menghidupkan kembali rencana transfer untuk gelandang Palmeiras yakni Danilo. Mengutip dari laporan Tribal Football, Arsenal dikabarkan siap untuk merogoh kocek sebesar 22 juta pounds untuk pemain tersebut. Namun di sisi lain, dengan situasi di mana kampanye musim 2022 di Brasil akan selesai sebelum putaran final Piala Dunia di Qatar, maka Arsenal meyakini bahwa Palmeiras bisa bersedia untuk menguangkan Danilo pada Januari. Besaran gaji jadi penghalang terbesar mimpi Sporting Lisbon boyong kembali Cristiano Ronaldo. Kini berselang 19 tahun setelah meninggalkan Sporting, Ronaldo dikadang-kadang bakal kembali ke klub asal ibu kota Portugal tersebut. Sporting dikabarkan menjadi salah satu opsi yang muncul terkait kelanjutan kiprah pemain berusia 37 tahun tersebut. Pelatih Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim tidak menampik soal harapan dan mimpi Sporting untuk bisa kembali memboyong Cristiano Ronaldo. Namun impian itu sudah lebih dahulu kandas lantaran klub asal Portugal itu tidak memiliki dana yang cukup untuk menggaji peraih 5 Ballon d'Or tersebut. Barca sampai kesepakatan dengan Ruben Neves. Sport melaporkan bahwa Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton mengenai biaya transfer untuk Ruben Neves. Selain itu, Barcelona juga menyepakati gaji yang berada di bawah naungan agen dari Jorge Mendes tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Barcelona telah menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan transfer dari Ruben Neves di musim panas. Tetapi sayangnya mereka tidak dapat memasukkan nama pemain anyar tersebut karena masalah keuangan. Meskipun telah mengaktifkan beberapa pengungkit ekonomi, transfer pria asal Portugal tersebut tetap saja tidak bisa terselesaikan. Oleh karenanya transfernya di musim panas kemarin menjadi gagal. Walau begitu, tampaknya Los Angeles akan meminjam gelandang asal Wolverhampton tersebut pada bulan Januari mendatang, disertai dengan opsi pembelian wajib pada akhir musim. Zinedine Zidane kian mendekat menuju Juventus. Performa buruk yang dialami oleh Juventus dalam beberapa laga terakhir membuat posisi dari Massimiliano Allegri kian terancam. Hal ini lantas membuat Juventus dikabarkan tengah mencari opsi untuk mendatangkan pelatih baru demi memperbaiki kualitas tim. Dan salah satu nama yang digadang-gadang kuat untuk menggantikan Allegri di Juventus adalah Zinedine Zidane. Kabarnya Zinedine Zidane sendiri kian dekat untuk bergabung dengan Juventus dan menggantikan posisi dari Allegri. Bukan hanya itu, Zinedine Zidane juga telah melemparkan kode jika dirinya segera kembali ke lapangan untuk melatih. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.